Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinawa Murta, kelas SI 5SP, NIM 1914103232. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul Implementasi Tata Kelola TI di Organisasi Publik Studi Kasus di Kota Swedia. Implementasi Tata Kelola TI Organisasi Publik Studi Kasus Kota Madya, Swedia. Di sini terdapat daftar isi, yaitu terdiri dari perkenalan, metodologi penelitian, latar belakang diperpanjang, hasil dan analisis. Yang pertama, perkenalan. Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang subjek penelitian, serta masalah penelitian, tujuan, karakteristikas, pengetahuan, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang. Teknologi informasi telah hadir di mana-mana dalam lingkungan bisnis swasta dan publik yang terus berubah. Meskipun pendeklasan keputusan TI mungkin dilakukan di masa lalu, saat ini ketergantungan TI tidak dapat dihindari dan secara alami ada sebagian besar sektor dan industri. Van Grebergen dan De Hest 2019 halaman 1. Tata Kelola Teknologi Informasi (ITG) adalah konsep yang diturunkan dari pemerintah yang muncul pada awal 90-an. ITG disebut oleh Henderson dan Venkatraman 1993 dalam strategi alignment model mereka, di mana penulis menyatakan pentingnya kebutuhan untuk integrasi strategis antara strategis bisnis dan strategis TI. Perusahaan TI adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan dan membahas yang memungkinkan bisnis dan orang TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis TI dan penciptaan bisnis nilai dari investasi bisnis yang mendukung. Selain itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa penerapan ITG efektif untuk menghasilkan nilai dari investasi TI. Tujuan yang sebagian besar tidak berwujud dan saling bertentangan yang didorong oleh prioritas pemerintah dan dibatasi oleh kebijakan. Oleh karena itu, keterbatasan yang muncul dalam organisasi publik membuat area penelitian ini lebih menarik untuk diteliti. Bagaimana tata kelola TI diimplementasi dalam organisasi publik lebih tinggi lagi? Yang kedua, masalah. Penelitian tentang ITG menunjukkan bahwa implementasi ITG yang efektif mendukung keselarasan TI bisnis dan menciptakan nilai bisnis. Selain itu, organisasi dapat memperoleh keuntungan dari pengembalian aset yang lebih tinggi, kinerja bisnis, dan lebih siap menghadapi ancaman persaingan dari penerapan kinerja ITG yang efektif. Gartner 2019. Tinjauan literatur penelitian akademis di tata kelola TI ITG di organisasi publik telah mengungkapkan bahwa ada beberapa studi penelitian akademis di seluruh dunia dan tidak ada penelitian yang dipubliskan terutama tentang kota Swedia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada kurangnya pengetahuan tentang bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota-kota Swedia. Selanjutnya, tesis ini akan menyelidiki bagaimana tata kelola TI diimplementasi di kota Swedia dengan menjawab pertanyaan penelitian berikut. Bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota Madya, Swedia? Adapun tujuannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di kota-kota Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik dan khususnya kota Madya, Swedia. Studi ini dapat berkontribusi pada penelitian mengenai implementasi tata kelola TI yang efektif di organisasi publik.
Selain itu, ini dapat membantu kota untuk memahami bagaimana menghasilkan nilai dari TI dengan meningkatkan praktik ITG mereka untuk mencapai strategi organisasi dan menerapkan implementasi ITG yang relatif. Selanjutnya ada karakteristik pengetahuan. Dalam tugas akhir ini akan dilakukan karakteristik pengetahuan untuk memahami dan mendefinisikan tata kelola TI dan implementasi tata kelola TI yang efektif. Tujuannya adalah untuk dapat memunculkan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif untuk dapat diterapkan dalam studi kasus. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di kota-kota Swedia. Kedua, metodologi penelitian. Metodologi penelitian sebagai menjadi strategi penelitian. Tesis ini masuk dalam bidang penelitian ilmu sosial karena mempelajari tata kelola TI organisasi publik yang merupakan fenomena sosial. Selanjutnya, bagian ini menyajikan pilihan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Pertama, studi kasus. Metode pengumpulan data, wawancara, dokumen, analisis data, penerapan metode, latar belakang diperpanjang. Tata kelola TI. Istilah e-governance merupakan konsep yang cukup baru muncul pada tahun 1990-an. Pertama kali disebut oleh Henderson dan Venkatraman yang menyatakan pentingnya strategi integration, di mana e-governance merupakan bagian dari strategi IT sebagai konsep yang berkembang lebih jauh. Tata kelola TI telah berlipat ganda didefinisikan dari sudut pandang yang berbeda. Tentu ada tata kelola TI dalam organisasi publik. Ketiga, kerangka tata kelola TI. Setelah melakukan tinjauan literatur lampiran A dari kerangka kerja tata kelola TI yang ada, kerangka kerja yang paling cocok untuk penelitian ini telah dipilih. Kerangka pertama yang dipilih adalah Governance Rank Metric dari Weil dan Rose. Kedua, matriks tata kelola. Sini ada tabel matriks pengaturan tata kelola. Ini ada arketif, bisnis kerajaan, monarki TI, feodal, federal, duopoli TI, anarki, tidak tahu. Di kolom pertama tabel 1 ada daftar arketif di mana sebagian besar manajer atau direktur mengidentifikasikan diri mereka dan dijelaskan lebih lanjut dalam angka 1 Weil dan Rose 2004. Sini ada juga business monarki, monarki, feudal, federal, duopol, anarki. Masing-masing artikel yang disajikan dalam gambar memiliki hak keputusan atau memiliki hak masukan atas setiap keputusan TI yang disajikan oleh tabel 1. Oleh karena itu, masing-masing dari 6 arketype akan dijelaskan lebih jauh. Kerangka tata kelola TI. Struktur, proses, governance framework, relation mechanism. Selanjutnya ada koneksi kerangka kerja. Kerangka tata kelola TI oleh Weil dan Rose dan Van Grimbergen dan De Haas saling berhubungan, dan melalui penggunaannya seorang dapat menentukan beberapa efektif suatu organisasi telah menerapkan tata kelola TI. Hasil dan analisis. Studi kasus Kota Madya.
Kota Madia memiliki keragaman yang besar dan ini adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Penduduk Sodertalji berasal dari 40 negara yang berbeda dan berbicara dalam 80 bahasa yang berbeda. Sodertalji dapat dicapai dari Stockholm dalam waktu sekitar 1 jam. Dokumen dikumpulkan dan 3 wawancara dilakukan pada 3 majikan. Dari kota Madia, Sodertalje, wawancara dilakukan dengan pemerintah kota, ahli strategi TIK, kepala ID, dan ahli strategi ID. Semua wawancara dilakukan pada hari yang sama, 7 Mei 2015. Data yang dikumpulkan telah dibaca dengan seksama dan data dari wawancara telah ditranskrip dan disajikan dalam lampiran C. Visi dan strategi TI. Visi TI Kota Madia Sodertalji terdiri dari apa yang dapat dicapai oleh Kota Madia dengan bantuan TI. Harusnya menjadi tempat pertemuan yang aman dan unik dengan lingkungan yang hidup yang sempurna. Kemungkinan mengembangkan yang berarti bagi kaum muda bisnis kota yang inovatif. Selanjutnya, ahli strategi TI juga menyatakan bahwa dalam hal TI, visi kami adalah menciptakan Sodertalji dan melalui ini menciptakan tempat pertemuan yang unik bagi warga kami. Selanjutnya, Kota Madia Sodertalji ingin memenuhi kebutuhan warga dan ini adalah proses yang berkelanjutan yang telah membagi strategi TI menjadi 3 kategori area tujuan, kelompok tujuan, dan pendukung. Area tujuan, demokrasi, proses, dan service. Pengaktifan fungsi, infrastruktur, TI kolektif, organisasi untuk TI. Tujuan strategi TI bergantung pada strategi kota dan ahli strategi menyatakan bahwa tujuan strategi dari perspektif TI adalah bersedia untuk memenuhi kebutuhan warga dari perspektif yang dimiliki seorang dari luar Kota Madia, dan itu adalah adaptasi yang telah berlangsung dan Kota Madia telah melakukannya dengan baik dan dimasukkan ke dalam rutinitas dalam proses sendiri dalam organisasi, layanan, infrastruktur dan aplikasi bisnis. Struktur organisasi Kota Madia dipimpin oleh Dewan Kota yang merupakan sekelompok politisi yang dipilih secara demokratis setiap 4 tahun bersamaan dengan pemilihan parlemen. Lebih ke bawah lagi dalam peringkatan hierarki adalah Dewan Eksklusif. Sini ada tabel struktur ITG di Kota Madia. Kategori praktik ITG, struktur, komite pengarahan TI, tingkat manajemen. Itu digunakan di Kota Madia Sodertalji. Komite pengarahan TI ada dan menangani keputusan strategi kepala ini. Peranan dan tanggung jawab CEO, Direktur TI dan di Dewan. Proses, Kepala TI juga membahas kebijakan dan prosedur TI sedia di Kota Madia dengan mengatakan kami memiliki kebijakan prosedur TI. Kami memiliki dokumen kami sendiri yang mengatur dan mengguna dan orang-orang yang menginginkan sistem. Kemudian kami memiliki kebijakan ketika kami bernegosiasi. Penggandaan, kami memiliki kebijakan seperti mengikuti ITIL, harus ada dokumentasi dan sebagainya. Tabel 3. Proses ITG di Kota Madia. Proses perjanjian tingkat layanan SLA, kartu skor berimbang BSC, model keselarasan TI, kematangan tata kelola, informasi ekonomi dan portofolio pengelolaan, COVID dan atau kerangka kerja tata kelola TI terkait seperti ITIL. Jika berbeda dengan COVID, sebutkan. Kerangka kerja TI digunakan untuk memiliki kendali atas layanan
TI di Kota Madia. Terus itu mekanisme relasional. Yang tabel 4, mekanisme relasional ITG di Kota Madia. Matriks pengaturan tata kelola. Itu evaluasi penerapan tata kelola TI. Bagi menjadi matriks pengaturan tata kelola, praktik ITG, struktur, proses, mekanisme realisme. Selanjutnya ada diskusi. Kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di Kota Swedia dan untuk mengemukakan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik, khususnya Kota Madia, Swedia. Menurut Campbell 2009, organisasi publik menghadapi berbagai keterbatasan oleh prioritas pemerintah, oleh kebijakan pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh kemungkinan ekonomi. Selain itu, Kota Madia tidak seperti organisasi swasta memiliki keragaman operasi yang besar yang membuat penelitian yang lebih menarik. Terus, sebagai kesimpulan, hasil yang dikumpulkan dari studi kasus Kota Madia, Sodertalji telah mengidentifikasi praktik ITG berikut. Komite Pengarahan TI, peran dan tanggung jawab, SLA, ekonomi, informasi dan manajemen portofolio, ITIL, partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Itu orisinalitas, signifikansi, kualitas penelitian, keterbatasan dan penelitian masa depan. Referensi, tinjauan literatur. Tinjauan dari literatur yang diterbitkan di bidang ITCOPNCIS. Literatur apa yang diterbitkan di ITG di sektor publik, kerangka kerja ITG apa yang ada dan mana yang relevan. Itulah penjelasan dari saya tentang implementasi tata kelola TI di organisasi publik. Studi kasus Kota Madia, Swedia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.